Coba bersuara sekretarisnya siapa? Sekretaris Zara, Bapak. Sakit. Oh, sekretaris, kasihan dia ya. Kalau begitu, sebentar. Mana siapa yang hubungi Bapak tadi ya? Ada yang hubungi Bapak tadi itu siapa namanya ya? Tadi dari kelas MIPA 3. Iya, Pak. Dari MIPA 3. Siapa ya? Siapa namanya Bapak? Soalnya siapa yang hubungi Bapak tadi di WA Japri tadi? Widya. Vidya, oke. Vidya ya, Vidya Wulandari ya. Oke. Vidya, sudah tampil apa yang Bapak tampilkan di layar? Sudah. Oke. Jadi kita lihat ada kembali 3 siswa di bawah di view all attendee. Oke, Maria, belum bisa. Maria misalnya kok gak bisa dinaikkan ya. Jaringannya Pak. Muhammad Ilham dan Rizfa Melani bisa Bapak jadikan panelis. Maria tunggu dulu situ ya, Maria Miselin. Gak apa-apa, tunggu dulu di attendees. Karena kamu ternyata tidak bisa Bapak naikkan. Kalau Bapak klik nama menjadi warna biru, maka muncul make panelist. Make panelist menjadi warna hitam, Bapak klik baru bisa naik ke panelis dari attendee. Tapi namanya Maria Miselin Bapak klik tidak muncul kata make panelist, jadi belum bisa naikkan. Tapi Maria tetap bisa mendengarkan dan mengikuti dari bawah dari attendee ya, tidak apa-apa. Nanti sebentar kalau mau berbicara tulis di kolom chat ya. Juga yang mau berbicara tulis di kolom chat atau ada Maria angkat tangan seperti ini, raise hand. Tangan hitam berarti dia mau bertanya atau berbicara. Nanti Bapak hidupkan mic-nya. Seperti ini sekarang. Bapak hidupkan. Halo Maria. Iya. Iya, ya kan seperti itu ya. Jadi yang berada di attendee itu seperti itu nanti ya. Jadi nanti kalau mau berbicara dia angkat tangannya atau dia tulis di kolom chat, Pak saya mau berbicara. Bertanya, maka Bapak akan hidupkan mic-nya. Kalau di kolom di kolom panelis, kalau sudah naik ke sini, dia bisa menghidupkan sendiri, mematikan sendiri, baik mikrofonnya maupun videonya. Jadi dimintakan kedewasaannya masing-masing ya, dimintakan kesadarannya masing-masing setelah berbicara atau untuk mendengarkan penjelasan orang lain, guru atau siapa, matikan videonya, matikan mikrofonnya ya. Baik, sudah 22 siswa, 23 dengan Maria. Bapak mulaikan ya. Adik-adik sekalian, ikuti dengan baik, dengan seksama, karena Bapak merekam. Ini Bapak sudah mulai merekam ya. Ini rekaman adalah bukti bahwa ada terjadi pembelajaran tatap muka secara online. Iya, Pak. Oke, baik, kita mulai. Matikan semua mikrofon dan video ya. Kalau masih ada yang hidup, Bapak mohon dengan sangat supaya dimatikan. Rizfa Melani ya, masih hidup. Oke. Yang kadek juga masih hidup mikrofonnya. Mikrofonnya itu kalau berwarna hitam berarti dia nyala. Kalau berwarna merah seperti sekarang ini berarti dia mati. Gitu. Jadi suara-suara yang ada di latar belakang Anda tidak akan kedengaran. Tapi kalau nggak dimatikan seperti ini Tiara Firanti masih hitam, berarti meskipun Tiara tidak berbicara, tapi kalau di belakangnya ada yang berbicara akan kedengaran. Yulia juga begitu, matikan ya. Yulia matikan mikrofonnya. Oke. Bapak cek lagi ada yang ada Maria 2 ya. Ini yang satu bisa dinaikkan. Maria yang satu ini bisa dinaikkan. 2 orang itu Pak. Iya. Saya lihat dulu. Yang satu bisa, yang satu Sama suara Reza. Mana lagi. Oke, baik, sudah. Ya Pak bolos. Muhammad Reza dimatikan mikrofonnya sudah, kita mulai. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya kasih, 12 IPA 2. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Good afternoon. I hope you're all in good mood and in condition to join this webinar and follow my explanation or my material, English material for chapter 1. May I help you? Please off your microphone. Off your microphone. Jangan dihidupkan supaya tidak keluar suara. Yulia, Makfira tolong dimatikan. Ya. Yulia, Makfira. Kenapa dihidupkan terus ya? Ikan Yulia. Ikan. Matikan mikrofonnya supaya tidak terdengar suara adik-adik atau apa di belakang gitu ya. Oke. Baik. Muhammad Ilham juga jangan dihidupkan ya. Muhammad Reza jangan dihidupkan supaya tidak terdengar suara di belakang. Gitu. Supaya Bapak tidak mendengarkan suara yang di belakang Anda meskipun Anda tidak berbicara ya. Gitu. Kita akan mulai dengan buku elektronik. Buku ini sebenarnya sudah harus Bapak share ke kalian di WA, tapi rupanya Bapak belum share, jadi nanti sebentar Bapak share supaya Anda bisa baca-baca duluan semuanya. Ya, buku ini berisikan atau table of contents, ya, daftar isinya kita lihat ada berapa chapter, ada 11 chapter atau 11 bab, ya, 11 bab yang akan kita pelajari selama 1 tahun pelajaran. Ya. Biasanya chapter 1 sampai chapter 6 atau 7 itu satu semester ganjil. Semester ganjil bulan Juli sampai Desember. Dan chapter 8 sampai 11 biasanya di bulan Januari sampai Maret atau April semester genap sebelum memasuki ujian sekolah, ujian akhir sekolah. Nah, kita sekarang akan mulai dengan chapter 1 ya. Ini. Jadi judul chapternya adalah May I Help You. Kalau diterjemahkan ke dalam sorry, Bapak agak batuk, bahasa Indonesia. Ini berarti bisakah saya membantu Anda? Jadi yang kita akan pelajari pada bab 1 atau chapter 1 ini adalah ini. Kita lihat pada chapter map ya, chapter map atau peta bab. Chapter itu bab, map itu ya peta. Oke. Dan kita lihat pada chapter 1 ini. Ya, ini chapter 1 masih ada suara Bapak dengar itu karena mungkin mic-nya tidak dimatikan ya, jadi suara di belakang kedengaran. Tolong dimatikan. Oh, Yulia. Supaya tidak mengganggu ya. Karena ini pelajaran resmi, hanya disampaikan secara daring, tapi sesuai jadwal. Jadi tolong adik-adik mohon pengertiannya, supaya ya Yulia masih hidup mikrofonnya. Kenapa hidup? Nah sudah sekarang Bapak sudah matikan ya, jangan hidupkan lagi. Ya, Yulia, mohon jangan dihidupkan lagi, hidup lagi. Mati sudah di sini, Bapak. Nah ini mati sekarang ya. Sebentar. Sebentar ya, terpaksa Bapak pindahkan kamu ke attendee Yulia. Oke, jadi Bapak lihat dulu. Ada satu di attendee, ada Melani Prastika ya. Oke, Melani Prastika Bapak naikkan dulu. Tidak, Yulia, kamu punya mic hidup itu. Suara adikmu terdengar di belakang itu jelas sekali. Tolong dimatikan.
Hidup-hidup ini. Kalau dia mati tidak mungkin kedengaran. Nah, sekarang sudah merah. Kalau merah itu mati, kalau hitam itu hidup ya. Hidup. Terpaksa Bapak pindahkan kamu ke bawah ya. Mohon maaf, Yulia, untuk sementara Bapak pindahkan kamu ke bawah agar tidak hidup mic-mu. Oke, adik-adik kita lanjutkan. Chapter 1 ini, bab 1 ini terdiri dari kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar yaitu 3.1 atau 3.1 dan 4.1. Jadi kalau 3.1 itu untuk pengetahuan ya, dan 4.1 untuk keterampilan. Anda semua sudah tahu itu dari kelas 10. Nah, itu kompetensi dasar yang harus dicapai untuk bab 1 ini atau chapter 1. Social functionnya atau fungsi sosialnya apa? Yaitu judul atau tujuan yang akan dicapai pada bab dengan judul May I Help You ini. Apa yang mau dipelajari yaitu untuk fungsi sosialnya asking for and giving services. Artinya menanyakan atau memintakan dan memberikan jasa atau bantuan. Dengan kata lain, kita memintakan bantuan atau jasa dari orang lain. Sekaligus juga kita bisa memberikan jasa atau bantuan kepada orang lain. Ya, begitu. Kemudian teks struktur nanti kita lihat selanjutnya pada babnya. Kemudian ciri bahasa, language feature. Ciri bahasa apa yang kita akan pelajari untuk membentuk asking for and giving services. Yaitu the use of models, what can I do misalnya, what will you do, atau what if ya, what if. Nah, yang dimaksud dengan models di sini adalah kata-kata kerja bantu seperti misalnya can. Anda tahu kan adik-adik sekalian, can itu berarti pertama dapat atau bisa dari segi kemampuan. Ya, saya dapat menyelesaikan soal-soal sulit itu. Saya dapat menyelesaikan soal-soal matematika yang sulit itu. Dapat di sini pengertian dia mampu. I can solve. I can. Saya mampu, saya bisa, saya dapat solve. Menyelesaikan. The mathematic difficult items. The mathematics difficult items. Term atau soal yang sulit matematika. I can solve those mathematics difficult items. Nah, itu arti pertama dari can, mampu bisa. Kemampuan seseorang, kepintarannya, kemampuannya dalam olahraga, ya, kemampuannya dalam sesuatu hal bersifat ilmu atau bersifat fisik. Arti kedua dari can adalah bisa dalam arti punya waktu. Punya waktu, ya. Anda punya waktu. Bisakah Anda datang ke rumah saya? Bisakah Anda datang ke rumah saya sebentar malam? Nah, bisa di sini dalam arti apakah Anda punya waktu datang ke rumah saya sebentar malam? Can you come? Kalau mau lebih halus lagi, could. Bentuk lampu dari can dipakai bentuk halusnya could. Can atau could you come to my house this evening atau tonight? Nah, can atau could di sini bukan berarti mampu, bisa dari segi fisik atau dari segi ilmu. Tetapi mempunyai waktu. Waktu tersedia, artinya dia bisa dari segi waktu. Oke, ntar malam jam berapa?
Jam 8. Oke, bisa saya datang ke rumah. I can. Dalam arti waktu. Dia punya waktu. Ya, itu. Jadi ada dua arti dari can. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada arti ketiga. Can you help me? Kalau di sini ada kata, kalimat, what can I do for you? Ya, atau can I help you? What can I do for you? Apakah yang bisa saya buat? Ada enggak yang bisa saya buat untuk kamu? Can I help you? Sama artinya dengan can I help you. Bisakah saya membantu kamu? Bukan berarti apakah saya bisa dari segi kemampuan. Kalau saya bertanya seperti itu, berarti saya mampu. Cuma dia memintakan, izin katakanlah. Atau dia menawarkan, bantuan. Dia menawarkan jasanya kepada orang lain. Can I help you? You are in difficult condition. Anda lagi dalam situasi sulit. What can I do for you? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Ya, berarti itu kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Ya. Dan itulah sebabnya topik atau judul dari bab 1 ini atau chapter ini adalah May I help you. Can I help you sama dengan May I help you. Pengertiannya di sini ya. May arti pertama adalah boleh atau diberikan izin. Ya. You may go now. You may go now. Anda boleh pergi sekarang. Artinya Anda dipersilakan, Anda boleh diberikan izin untuk pergi sekarang. Itu. Arti kedua dari may adalah gaya halus untuk bertanya, sekaligus gaya halus untuk menawarkan bantuan seperti di sini. May I help you? Ya. Bisakah? Bolehkah saya membantu Anda? Dia menawarkan bantuan. Dan tinggal kita mendengar dari orang yang ditawari bantuan, apakah bersedia atau menolak dengan halus. Biasanya kalau dimulai dengan May ini biasanya orang yang mendengarnya, yang ditawari itu biasanya menerima. Ya biasanya tidak selalu. Tapi oke. Jadi kalau kita lihat skill atau keterampilan yang ada di sini dipusatkan pada keterampilan apa dalam bahasa Inggris? Fokus skill ya. Skill bagus. Listening, mendengarkan, dan speaking, berbicara. Nanti kita lihat pada bagian yang utama dari pelajaran pada sore hari ini. Kita masuk pada chapter 1-nya ya. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu tujuan pelajaran yang ingin dicapai. Adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran. Bisa lihat layar ini? Layar dari Bapak semua? Bisa? Halo? Ada yang? Bisa. Oke, baik. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Pak, Oke. jaringanku, Pak. Baik, tujuan Ya, Pak. pembelajaran. Jadi setiap di buku bahasa Inggris itu kan sebelum memulaikan mengulas atau membahas, mempelajari isi dari suatu bab, selalu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi untuk bab 1, setelah mempelajari bab 1, siswa diharapkan mampu melakukan hal sebagai berikut. 3.1 keterampilan dasar atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 artinya untuk pengetahuan, yaitu siswa menerapkan fungsi sosial, struktur tes dan unsur kebahasaan yang melibatkan tindakan menawarkan jasa. Artinya siswa mengerti setelah mempelajari bab ini, siswa mampu mengerti yang dimaksud dengan kalimat atau ungkapan dalam bahasa Inggris menawarkan jasa atau bantuan atau meminta bantuan itu ini kalimatnya, misalnya may I help you, what can I do for you, what if, dan sebagainya. Itu siswa mempunyai pengetahuan dan memahami sehingga KD-nya disebut pengetahuan. Nah, pada keterampilan 4.1 di sini siswa
mampu menyusun teks. Berarti siswa mampu membuat kalimat-kalimat. Mampu di sini berarti mampu menuliskan kalimatnya dan mampu memperagakan, mempraktikkan. Tadi kan fokusnya adalah listening and speaking. Siswa mampu membawakan suatu dialog singkat, teks-teks yang berisi tindakan menawarkan jasa, memberikan bantuan, dan menjawabnya atau menanggapinya. Sesuai dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteksnya. Nah, saya sudah memahami keterampilan KD 31 dan KD 41, pengetahuan dan keterampilannya. Kita lihat sekarang pada bagian yang inti. Jadi tidak semua akan kita lihat ya. Jadi kita pelajari di sini hanya bagian-bagian yang penting saja. Dan bagian yang penting itu di sini adalah mulai dari bagian D. Kita lihat dulu mana lain bagian C. Lewati nanti kamu pelajari sendiri saja di rumah. Kita lihat bagian D-nya mana ini bagian D-nya. Kok E-nya ini gimana sih? Mana D-nya ini? Udah kelewat barangkali. Ini warmer. Jadi kan? Warmer. Ntar dia. A, B, C, D. Ya, betul ini. Ya. Jadi, offering help and services ya. Oke. Tunggu dulu Bapak cari satu buku lagi yang lebih. Mana ini sebenarnya bukan ini. Ini dia. Ini ya. Bentar ya adik-adik. Itu buku yang Bapak pakai sendiri. Sebenarnya buku siswanya adalah ini. Mana ini dia? Bentar ya. Buku ya ini sudah. Buku siswa. Sudah tampil buku siswanya? Halo? Sudah. Oke, baik. Iya Pak, sudah Pak. Harusnya ini tadi kan? Ya, oke. Habis dataku, Pak. Isi lagi nih. Sebentar tunggu dulu. Kita lihat. Kita ya, ini satu dialog pada bagian D. Nah, ini dia ya. Oke. Baik adik-adik sekalian, kita akan lihat dialog 1. Dialog 1 pada bagian D. Dialog offering help and service. Inilah istilahnya materi utamanya ya. Dialog offering help and services. Offering berarti menawarkan, help berarti bantuan, services jasa. Nah, kita lihat di sini pada dialog 1 ada Kuan. Ada percakapan antara seorang dokter bernama Nada dan Fafa. Jadi Bapak bahas secara cepat ya. Hello doctor. You look terrible. What can I do for you? I can't go to school today, doctor. Okay. I'm sorry to hear that. What's the problem? My stomach hurts terribly. I think I have a fever as well. Okay, let me check your stomach. Yeah. The doctor puts the stethoscope in Fafa's belly and strikes it lightly. Does it hurt here? Does it hurt? Does it hurt here? Yeah. No, not that one. Dokter pindah lagi. Here? Oh yes, that's really terrible. Yeah? Alright then. I'll give you a prescription. You have to take the pills 3 times a day. Okay? Okay, doctor. Good. Get well soon, Papa. Bye. Thanks a lot, doctor. Thanks a lot. Bye, doctor. Ya. Jadi percakapan antara dokter Nada dan Fafa orang pria atau katakanlah siswa ke dokter untuk memeriksakan sakitnya. Oke. Sakit apa Fafa di sini? Siapa yang bisa jawab?
Halo? Sakit apa Fafa di sini? Ini Pak. Hah? Perut. Ini Pak. Perut. Sakit perut. 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 Oke, siapa yang jawab tadi sakit perut ya? Widya. Oke, Widya. Muslimah. Muslimah. Oke, muslimah sakit perut. Coba sebutkan kalimat bahasa Inggris yang menyatakan memang sakit perut. Muslimah. My stomach hurts terribly. Oke, bagus. Terrible. Good, very good. My stomach hurts terribly. Oke. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan dalam dialog ini manakah kalimat-kalimat yang menyatakan menawarkan bantuan? Sebutkan kalimat yang menawarkan bantuan untuk menawarkan jasa. Siapa yang bisa sebutkan? Halo? Ya? What's the problem? Oke, benar. 1. What's the problem? Ada yang lain? What can I do for you? Bagus. Yang lain? Jadi ini lihat. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Ini berarti dokter bertanya. Dokter mau bantu apa? Oh, sakit ini dok. Tidak bisa ke sekolah saya. Mana? What's the problem? Mana masalahnya? Mari, misalnya apa? Perutku sakit. My stomach hurts terribly. Oke. Mana lagi? Yaitu let me check your stomach. Oke, kalau begitu sini Fafa. Dokter periksa perutmu. Kemudian dokter menaruh stetoskop di perut belly. Ya. Di belly ini perut ya. Menaruh stetoskop, alat periksa itu ya. Di belly itu perut. Di perutnya Fafa dan mulai menekannya. Does it hurt? Ya. Di sini kah yang sakit? Oh, bukan di situ dok, not tuan. Dokter pindah lagi stetoskopnya. Di sini? Oh ya di situ dok. Sakit sekali. Gitu. Oke, kalau begitu saya berikan kamu resep. Mana kata bahasa Inggris yang berarti resep? Siapa yang bisa sebutkan? Oke. Halo Maria Michelin. Ada hidup mic-nya. Silakan Maria Michelin. Mana kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti resep? Halo Maria. Mana suaramu lagi? Maria? Loh. Siapa yang bisa jawab? Ya, Yulia, Bapak naikkan kamu kembali ya, tapi jangan hidupkan mikrofonnya. Nanti Bapak turunkan kamu di panelis lagi ya, di attendee kembali. Ya, siapa yang bisa jawab? Nggak ada ya? Maria kok hidup mic-nya tapi nggak mau bersuara. Apa perlu Bapak cubit agar mau bersuara? Gitu. Halo Maria. Takut dia Pak, takut. Loh. Jaringannya Bapak. Tidak bagus tadi suaranya. Dia pakai laptop itu. Di antara kamu semua hanya dia pakai laptop bersama dengan Bapak. Ya. Karena itu ada tanda headphone itu berarti laptop. Ya. Sudah Pak. Oke. Mana suaramu Maria Michelin? Ya. Oke, Maria, mana kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti resep? Sebutkan kata bahasa Inggrisnya. Yang prescription. Good. Bagus. Kenapa kok Bapak panggil lama sekali baru jawab? Ada kemana Maria? Jelek jaringan. Ini kok suaranya bagus sekali. Tadi tidak tahu dia punya aplikasi loh. Itu aplikasi toh. Oke, thank you Maria. Maria ada di mana ini? Yes. Di rumah. Ada mama dan papa di rumah? Ada. Ada ya. Kasih tahu sama mama dan papa ya. Sementara belajar Ya. tatap muka langsung. Ya. Bahwa kita tidak main-main ini. Ada pelajaran sementara dipelajari gitu ya. Kita bukan cuma chat-chat kayak di FB, kayak di Instagram. Bukan. Ini memang belajar ya. Iya. Ini bukan video call ya. Jadi kasih tahu orang tua ini bukan video. Karena kita nggak pakai video di sini.
Ya, kamu punya video kamu matikan, suaramu kamu juga matikan. Hanya diperlukan baru dihidupkan, itu pun sedikit. Ya, yang lebih banyak adalah Bapak. Jadi kalau ada tadi yang bilang itu pulsa banyak keluar, enggak, ya pulsa banyak keluar Bapak sebenarnya sih. Iya kan? Nah, Bapak relax sedikit ya. Adik-adik, memang beginilah dunia pembelajaran secara maya, ya. Nah, ada yang beranggapan orang tua siswa begitu mulai belajar daring, aduh langsung teringat pakai data dan sebagainya. Loh, kita kan cuma 1 jam, paling lama 1,5 jam, itu pun nggak sampai. Ya, dan tidak selalu juga begini ya. Ada nanti kan lewat LMS, lewat Google Classroom, sebentar Bapak share nanti absen lewat Google Form ya. Nah, ada begini, orang tua bilang atau siapa yang ada yang bilang pakai data mahal apa semua banyak dipakai. Tidak. Coba kamu bandingkan dengan kalau kamu sekolah seperti biasa, tetap ke sekolah. Setiap kali kamu ke sekolah naik kendaraan itu ada keluar bensinnya. Ya. Kalau kamu ke sekolah bawa uang jajan, benar enggak? Kalau kamu ke sekolah isi pulsa, benar enggak? Nah itu. Ke sekolah naik motor, naik mobil, atau naik apa, tetap keluarkan duit untuk bensinnya. Ke sekolah juga bawa uang, kadang ada sisa bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Bawa uang ke sekolah untuk jajan. Beli paket data juga gitu. Nah, sekarang itu tidak ada kamu lakukan. Tidak ada orang tua keluarkan duit untuk jajan anaknya ke sekolah. Benar enggak? Benar enggak? Halo, tidak ada orang tua keluarkan duit untuk jajan anaknya ke sekolah karena anaknya belajar dari rumah. Tidak ada orang tua keluarkan duit untuk anaknya naik taksi atau apa, bayar taksi atau apa ke sekolah. Orang tua nggak perlu antar ke sekolah, nggak keluar bensin untuk mobil, nggak keluar bensin untuk motor. Nah, orang tua juga tidak keluarkan lagi duit lain untuk anak-anak. Tidak ada. Yang orang tua cuma keluarkan sekarang adalah duit paket data saja. Jadi dapat dikatakan uang jajan itu, uang bensin itu semua dialihkan ke paket data untuk belajar anaknya dari mana? Dari rumah. Dialihkan. Dari rumah. Ya. Coba kamu hitung berapa pengeluaran kamu setiap bulan untuk jajan di sekolah. Makan. Kamu hitung berapa pengeluaran kamu untuk bensin ke sekolah. 1 bulan. Berapa paket data yang kamu pakai di sekolah? Nge-Facebook, nge-Instagram, nge-Twitter, dan lain-lain 1 bulan. Hitung. Bandingkan dengan pengeluaran kamu untuk pakai data. Masih pakai data itu lebih sedikit. Nah, gitu loh. Ya, jadi harus berpikir yang seperti itu. Ya, ada siswa orang tua, bukan orang tua kamu loh Bapak maksud, bukan. Yang berpikir belum luas. Padahal kita kan tahu, anak kita belajar dari rumah. Berarti kita nggak perlu kasih duit dia untuk naik bawa motor isi bensin. Atau kita nggak perlu antar. Penghematan bensin selama berbulan-bulan. Kita nggak perlu kasih dia duit jajan selama berbulan-bulan. Kenapa? Karena dia belajar dan makan di rumah. Hitung berapa itu. Nah. Tapi kalau di rumah terus dibilang dia berguna, Pak. Oh, tidak boleh begitu. Dengar adik-adik, Bapak beri penjelasan. Karena tadi ada yang ngeletuk soal pakai data. Kemarin IPS 2 ada yang ngeletuk, Pak, kapan sekolahnya. Dengar ya. Adik-adikku yang saya kasihi. Anak-anakku yang saya kasihi. Pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden telah menetapkan belum bisa belajar langsung di sekolah semua tatap muka. Karena COVID coronavirus 19 ini masih merajalela. Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi tidak mau mengambil risiko.
Jangan hanya karena tanda tangannya, banyak anak-anak dan guru di Indonesia jadi korban. Ya, lebih baik diutamakan kesehatan guru dan para siswa. Kesehatan Anda adik-adik terkasih, kesehatan guru-guru Anda jauh lebih utama daripada pelajaran. Itu dulu, ya. Kesehatan jauh lebih utama. Kita tidak bisa menduga. Contoh aja, di Palu 1 minggu lalu ada yang kena lagi COVID, pejabat lagi ya. Anda sudah baca itu? Sudah baca? Nah, siapa yang bisa menduga bahwa kita datang rame-rame, lantas kita tetap bisa mampu mengendalikan diri, tidak berpelukan, salam-salaman? Siapa yang mampu menjamin hal seperti itu? Kalau tiba-tiba kena, orang tua bilang sudah itu kena sekolah kembali. Pasti orang tua yang anaknya kena itu jadi kenapa sekolah kembali lagi? Sudah baik-baik belajar dari rumah, sekarang disuruh kembali ke sekolah. Nah, jadi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, COVID belum membaik, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi pemerintah RI melalui keputusan Presiden tetap mengatakan belajar dari rumah. Kecuali bagi sekolah-sekolah yang memang betul-betul aman. Tapi tidak ada yang aman sih 100%. Ya. Sampai Desember. Nah, selama itu guru-guru diajar untuk mempersiapkan pelajaran secara daring. Seperti ini. Iya kan? Guru harus mampu. Bapak sih sudah tua. Tapi Bapak masih mampu. Apalagi kalau guru-guru muda seperti kamu. Anak-anak yang siswa yang muda. Harus mampu. Nah, jadi uang jajan Anda selama ini, uang transportasi Anda ke sekolah selama itu yang Anda pakai untuk membeli paket data. Selama belajar dari rumah, BDR. Gitu. Ya. Jadi begitu cara berpikir yang seimbang namanya. Ya. Coba, kita mau rame-rame ke sekolah kembali, berpeluk-pelukan, salam-salaman. Oh, ketemu gembira. Tiba-tiba seminggu kemudian ada yang kena, terjangkiti. Siapa yang mau disalahkan? Coba. Yang disalahkan kepala sekolah dan guru-guru dan pemerintah Republik Indonesia. Ya kan? Gubernur tidak mau mengambil risiko seperti itu. Jadi karena sudah keputusan Presiden, guru katakan belajar dari rumah. Yang ke sekolah pun itu hanya guru-guru, itu pun sebagian. Dengan catatan, ya, tutup muka, pakai tangan, pakai apa semua. Ya. Guru-guru pun rapat lewat online beberapa kali. Ya, gitu. Nah, adik-adik, kasih tahu ke orang tua bahwa pembelajaran bukan lewat video call. Tidak ada istilah video call. Di Webex ini adalah Webex untuk pendidikan, tidak ada video call. Video call bukan video call, kita bukan dia muka saja terus. Yang kita pelajari yang tampil di layar ini. Banyak orang tidak paham. Masih banyak guru tidak paham. Masih banyak orang tua tidak paham. Bahwa peralatan seperti Webex Event for Education ini bisa menampilkan materi pelajaran seperti di kelas. Ruang kelas yang ada, kita pindahkan ke ruang kelas Webex seperti ini. Nggak perlu dihidupkan videonya. Itu pun kalau Bapak cuma mau absen lihat wajah, sekali saja. Nggak perlu dihidupkan mic-nya. Iya kan? Cuma nanti pada saat dibutuhkan. Dengan mematikan video dan dengan mematikan mikrofon hanya bicara sepenuhnya, itu suatu penghematan data. Webex ini dirancang untuk pendidikan. Makanya Bapak menjelaskan sekarang, Bapak mematikan video. Ya. Oke, apa Bapak sudah bisa lanjut? Bisa? Bisa? Bisa. Ya, Oke. Pak. Bisa. Saya harap adik-adik bisa memahami dan mulai memberikan bukan juga penjelasan, tapi memberikan informasikan ke orang tua apa yang Bapak jelaskan barusan, ya. Informasi penting. Bahwa pengeluaran paket data siswa
selama berbulan ini masih lebih sedikit dari pengeluaran kalau kita sekolah seperti biasa. Masih lebih sedikit. Karena mesti bayar uang bensin, transportasi, mesti bayar uang, mesti keluarkan jajan per hari, hitung saja per hari, per minggu, per bulan jajannya. Belum lagi pakai data seperti biasa. Anda ke sekolah juga tetap pakai data kan? Gitu. Oke, ya adik-adik sekalian. Jadi Bapak sudah hitung-hitung masih lebih sedikit pengeluaran pakai data kamu dari rumah. Karena kamu tidak perlu uang jajan, makan di luar. Tidak perlu. Si siapa tadi namanya tidak perlu isi bensin motornya untuk ke sekolah. Farul misalnya. Farul, oh saya nggak perlu. Kan kita dari rumah. Mau apa motor? Parkir itu motor. Selama berbulan-bulan. Tidak ada pengeluaran bensin. Hitung berapa uang bensin yang dikeluarkan. Kalau kita harus ke sekolah setiap hari. Kalau terkumpul selama 3 bulan berapa? Sudah itu daya paket, ada paket untuk belajar dari rumah sebagai gantinya. Begitu nih. Ya. Gitu cara berpikirnya yang benar. Oke, Bapak lanjut. Ya, kita sudah lihat. Satu pertanyaan lagi dari dialog satu ini. Ya. Dari dialog satu ini. Manakah kalimat dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti Anda harus menelan pil ini 3 kali sehari. Anda harus menelan pil ini 3 kali sehari. Ini dokter bilang ya. Manakah kalimatnya dalam bahasa Inggris? Coba Bapak tanya ke siapa ini ya. Bagusnya ke siapa ini? Ke Rizwa Melani. Halo Rizwa. Halo Rizwa. Siapa? Iya. Rizwa, manakah kalimat atau sebutkan kalimat bahasa Inggris yang bahasa Indonesianya berarti ini? Anda harus atau kamu Fafa harus minum obat ini 3 kali sehari. Ayo Rizwa sebutkan kalimat bahasa Inggrisnya. You have to take the pills 3 times a day. Okay. Bukan times tapi times ya. 3 times a day. Oke, pintar ya. Oh iya Bapak lupa ini anak-anak IPA lupanya. Oke. Baik. Untuk dialog satu ini ada yang mau bertanya? Silakan. Mohon maaf ya Bapak punya cucu lagi rewel ini. Mungkin terdengar tangisannya. Ada yang mau bertanya adik-adik silakan. Dengan gembira silakan bertanya. Mengenai ini dulu, mengenai dialog ini, dialog satu. Ya, silakan. Ada 3 orang ya. Oke. Bapak naikkan dulu Widya Bulandari. Kemudian Mas Liva. Oke. Baik. Sudah 23 siswa. Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, berkelahi dia si kecil dengan mamanya. Ya. Baru usia 1 tahun 3 bulan. Dia mau sesuatu tapi tidak boleh untuk anak seusianya kan, dan tidak dikasih mamanya, dia mengamuk. Susah dibujuk. Lama baru dibujuk itu, 1 jam 2 jam baru berhasil. Iya. Bapak punya cucu ya, cucu pertama perempuan. Ya adik-adik silakan. Tidak usah takut-takut bertanya. Kalau tidak ada, boleh bertanya pertanyaan lain sehubungan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita lihat dialog 2. Karena kelas IPS 2 kemarin sampai ke sini, jadi materi juga Anda sampai ke sini. Sesudah itu nanti jam 3 kita selesai ya. Jam 3:05. Tidak lama lagi. Sudah jam 2:42 ini.
Ya, silakan bertanya. Misalnya, Pak, apakah nanti pada pertemuan kita minggu depan, Bapak lanjutkan pelajaran dan akan begini terus? Ya, jelas ada hal yang perlu dijelaskan dengan cara tampilan seperti ini. Tapi bisa juga nanti materinya adalah video. Bapak share video di sini. Kamu melihat saja, menonton videonya. Dan tugas nanti meringkaskan apa isi video. Bisa juga pelajaran itu kamu. Jadi kita mau tulis di mana, Pak? Ringkasannya itu. Isi videonya. Ringkas isi video. Nanti Bapak berikan apa namanya format Google Form-nya untuk kamu isi di Google Form, gitu ya. So, Google Form itu langsung ada nilainya, gitu. Seperti kalau kamu sudah tahu toh, kalau Google Form. Ya. Atau ada pembelajaran dengan cara misalnya Bapak berikan teka-teki silang saja. Materinya teka-teki silang, tinggal kamu isi. Oh, yang ini di atas menurun, ini isi. Ya, selesai. Atau kita mendengar cerita. Ada siswa mempunyai cerita, dia buka mikrofonnya, dia membaca ceritanya. Minta tanggapan dari teman-teman. Itu. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Selin. Kenapa? Jangan berkunjung gila. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Tidak usah takut. Bapak, contoh lainnya? Bagaimana? Bapak, Contoh lainnya. contoh lainnya? Contoh lainnya dari apa maksudnya? Dari Dialog ini. ingin kayak membantu. Oh, begitu. Ya. Kalau minta bantuan. Iya, misalnya. Iya, yang what can I do for you? Ya, oke, misalnya ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi kan isinya diberikan contoh, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Oke. What bisa juga langsung can I help you? Ya. Jadi bisa juga can I help you? Apa namanya? Yang dalam arti bahasa Indonesia, dapatkah saya membantu Anda? Itu sama artinya dengan what can I do for you? Ya. Jadi Ya, Pak. misalnya apa namanya? Seperti ini misalnya ya. Bapak tampilkan dulu notepad, bisa terbuka notepad Bapak. Bisa Tidak. Bisa dilihat. Tidak, masih lama, Pak. Bisa dilihat notepad Bapak. Belum. Yang bergerak ini. Belum. Sudah terlihat notepad Bapak belum? Iya, sudah Pak. Oke. Sudah. Misalnya sudah ya. Misalnya seperti ini ya. Bapak tuliskan di notepad saja. Jadi kan satu kita lihatkan contoh, what can I do for you? Ya. Bisa dibaca toh? Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Bisa Pak, bisa. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Nomor 2. Ini sama artinya dengan can I help you? Sama. Ya, jadi nomor 1, what can I do for you? Itu sama dengan can I help you? Ya, kalau Bapak perbesar lagi sedikit di format dulu supaya kamu bisa lihat. Ya. Oke, sudah jelas, lebih jelas ya. What can I do for you? Sama artinya dengan can I help you. Contoh yang lain lagi. Contoh yang lain boleh. What ya? What if I help you? Jadi kita bukan memakai kata what can I atau can I, tapi what Help if. you.
What if I help you? Bagaimana? Ini kalau bahasa Indonesianya, gimana kalau saya bantu Anda? Misalnya dalam kalimat, ya. Ya coba kasih dulu. You are now in difficult situation atau condition, ya. Anda sekarang berada dalam kondisi yang sulit. You are now in difficult condition because you have have a problem, a serious problem misalnya, ya. Serious problem. Anda berada dalam kondisi yang sulit karena sekarang Anda mempunyai mana Bapak perbesar dulu. Karena sekarang Anda mempunyai masalah yang serius, ya. Kemudian karena saya merasa iba kita sesama teman, maka saya menawarkan what, ya, if I help you. What if I help you with the problem? Ya. Oke, gimana kalau saya membantu Anda mengatasi masalah yang Anda hadapi? Anda bertanya, Pak, boleh kita ganti what if I help you dengan what can I do for you? Boleh, ya, boleh. Tapi kalau kita memakai kata help itu lebih langsung, ya. Kalau what can I do for you kan berarti kita masih bertanya apa yang kita mau buat, ya. Tapi kalau kita memakai kata help itu sudah jelas kita mau membantu. Berarti kita menawarkan jasa betul, bantuan kita, ya. Jadi boleh pakai can I help you with the problem atau what if I help you with the problem, ya. Bisa juga ada juga di contoh di bacaan tadi, let me help you with the problem. Oke, kalau begitu izinkan saya, ya, help di sini berarti perbolehkanlah saya membantu Anda atau izinkan saya membantu Anda mengatasi masalah. Anda sekarang berada dalam situasi atau kondisi sulit karena kok salah tertulis mitosnya, ya, terbalik. Ya. Karena Anda mempunyai masalah yang serius. Let me help you with the problem. Izinkan saya membantu Anda. Nah, biasanya kalau orang ditawari jasa atau bantuan seperti ini, biar rata-rata sih orang tidak menolak, ya. Orang pasti mau menerima dengan senang hati. Oke, siapa tadi yang bertanya itu? Sudah terjawab kan? Sudah? Iya, Pak. Oke, saya lanjut. Ada yang mau bertanya, silakan. Baik, apakah kamu semua sudah tahu bagaimana memakai kolom chat? Sudah. Sudah? Bapak. Baik, sekarang silakan tuliskan satu persatu. Siapa ketua kelasnya di sini? Kalau sekretarisnya Sarah lagi sakit, ketua kelasnya atau siapa yang bisa bantu? Satu orang putri menuliskan nama-nama siswa yang hadir saat ini dalam pembelajaran daring ini. Ya? Muslimah. Oke, Muslimah. Silakan tulis di kolom chat, ditujukan ke all participant, ya. Ditujukan ke all participant. Ya, arahkan mouse atau kursor di laptop atau di Android Anda ke all participant. Silakan dituliskan semua yang hadir saat ini. Kalau Bapak nggak salah, ini yang hadir ini 22 siswa, ya. 22 siswa ada hadir sekarang. Oke, silakan ditulis. Ini ada daftar namanya ini. Bapak. Mulai dari Adel. Jadi di sini kan berurut, ya, sesuai alfabet. Dari Adel, Anissa, Desi, kemudian Ega, Farul, dan seterusnya.
Siapa tadi yang Bapak mintakan? Oh iya. Muslimah ya? Halo Muslimah. Iya, Bapak. Iya, Muslimah mana? Yang lain matikan mikrofonnya dulu. Muslimah mana? Mana? Iya, Bapak. Ya, oke. Sudah mengerti apa yang Bapak mintakan Muslimah lakukan? Iya, Bapak. Oke, silakan ditulis di kolom chat sekarang. Nama-nama teman, termasuk nama kamu juga. Yang hadir sekarang, ini ada 20, 21. 21, 22 ini ya. Yang di chat everyone. Iya, yang di chat everyone ya. Silakan dituliskan secara alfabet. Kan kelihatan di sini mulai dari nama alfabetnya berurutan Adel, Anissa, Desi, Ega, Farul, Gifari ya, Kadek, Ketut Wayudi, Maria Misolen, Melani Prastika, Muhammad dan seterusnya. Sampai terakhir huruf Y, Yulia Magfira. Dituliskan Iya, Bapak. pakai koma. Jadi sesudah misalnya menuliskan Adel Adinda, koma, lanjut Anissa Septiani, koma, Desi Nur K titik koma, ya, sampai pada Yulia Magfira. Dipahami Muslimah? Iya, Bapak. Oke, thank you. Iya, Bapak, sementara ditulis. Oke, bagus ya. Siapa punya ayam itu? Ya. Pak. Ini Pak dijual. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Nakal ke Fari. Tadi Bapak share yang mana tadi ya? Yang ini ya, oke. Ya, Reza punya ayam, Pak. silakan. Kita sudah menyelesaikan dialog 1 ya. Kita masih ada waktu 10 menit sampai jam 3:05. Hilang basket lagi. Sekarang Bapak akan memintakan siapa yang jago berbicara bahasa Inggris di sini ya. Di kelas ini. Tiara. Fari. Farid dan Nggak jago deh itu. Tiara, Oke. Pak. Kalau laki-laki siapa? Laki-laki siapa? Farid. Yes. Tapi Farid tidak ada namanya di sini. Di Fari, Pak. Tiara, Pak. Oh, Fari. Gifari Aditya ya. 5 bahas. Gifari Aditya, kemudian putri siapa? Satu. Reza, Di Fari ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Kemudian putri siapa? Muhammad Reza. Baik. Bahasa, Pak, dia tahu itu, Pak. Muhammad Reza mana? Ayo, Muhammad Reza ngomong dulu. Muhammad Fari, Pak. Hah? Siapa yang supaya setelah ini selesai kita sementara Iya, Pak, tidak jago saya, Pak, bahasa Inggris. siapa dan yang ngomong speakingnya berbicaranya? Hah? Tiara dengan Fitri, Pak. Tiara, Firanti dan Ilham Dani. Fitri. Mana Fitri namanya? Fitri tak keluar, Pak. Mati lampu di rumahnya. Oh, sudah. Siapa yang bisa ganti? Ini Tiara sudah ada. Tiara, Firanti ada. Siapa lagi? Hah? Maria Ilham kasih makan, Pak. Maria. Hah? Widya. Oke, baik. Bapak tunjuk ya. Maria Dani, Pak. Dani. Bahasa Inggris. Mana nama Dani di sini? Muhammad Dani. Oke, sudah. Matikan mikrofon Anda yang lain. Ya. Matikan, Iya, sudah Pak. matikan. Jadi Bapak akan Dan semua hidupkan matikan. Muhammad Dani ya. Muhammad Dani, Bapak hidupkan mikrofonnya. Muhammad Dani akan bertindak atau berlaku sebagai stranger ya. Kemudian tadi siapa tadi? Tiara akan berperan sebagai Tania. Oke, silakan Muhammad Dani sebagai stranger dan Tania sebagai Tiara sebagai Tania, pakai nama masing-masing. Dialog 2 ini Tiara works at a bus agent located at Arjosari Terminal. Tiara bekerja di sebuah agen bus yang berlokasi di terminal Arjosari. Seorang turis asing, dalam hal ini siapa tadi? Muhammad apa yang Bapak pilih tadi, siapa namanya?
Muhammad Dhani ya. Muhammad Muhammad Dhani. Dhani, seorang turis asing bernama Muhammad Dhani sementara berjalan mendekati Tiara sambil menjinjing sebuah koper. Oke. Dan yang berwarna coklat muda ini adalah kalimat yang akan dilontarkan oleh Tiara sebagai Tania, dan yang berwarna hijau muda oleh Muhammad Dhani sebagai stranger. Silakan pakai nama masing-masing. Mulai sekarang Tiara. Hello, Danny. May I help you? Where's your destination? Yes, I need go to Jakarta. How long will it take? From Tikbos Station is to Arjosari Station. Yes, it is Arjosari bus station. The station it takes about 22 hours from here to Jakarta. What time will it leave? It will leave at 2:30 p.m. 2:30 p.m. So you just need 45 minutes. Do I have to change buses after arriving in Jakarta? Ya. After arriving in Lebak Bulus Terminal, you have of option to reach the final destination. You can get in a Transjakarta bus, Metro Mini, Bajaj, taxi as well as Gojek. You can ask the bus driver there. Thank you. I will buy the bus ticket. I will buy. Wait a moment, please. I'll process it quickly. Okay. Oke, good. Thank you Tiara and Muhammad Dhani. Ini Muhammad Dhani punya speakingnya bagus ya. Tiara juga bagus, cuman Tiara punya suara agak kecil. Kalau Muhammad Dhani besar dan jelas. Dan kalau dilatih terus, apalagi untuk Muhammad Dhani, dilatih terus akan jadi bagus cara ngomongnya bahasa Inggris. Dan bisa aja nanti orang kalau tidak melihat dari punya muka, orang menyangka memang Dhani ini orang luar negeri. Nanti kalau sudah lancar dia. Demikian juga Tiara ya. Hanya tadi Tiara agak malu-malu mengeluarkan suaranya. Padahal suaranya indah dan indah didengar ya. Bagus itu. Oke. Ada masih pada Dhani dan Tiara. Antara Dhani dan Tiara, inti atau maksud utama atau katakanlah intisari dari dialog ini apa sih sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia saja boleh. Siapa yang mau jawab? Dhani atau Tiara? Ya, sambil kita menunggu selesainya Muslimah menuliskan nama-nama. Oke. Dhani silakan setelah Anda membaca dialog ini. Intinya apa? Apa yang dipercakapkan antara kamu sebagai stranger dan Tiara sebagai penjaga atau sebagai gadis yang bekerja di stasiun bis? Ya, oke, bisa dijawab. Nanyakan apakah tujuan turis asing ini tujuan akhir atau the final destination ke Jakarta. Ke Jakarta. Oke, benar. Iya. Ya. Jadi ke Jakarta. Tapi apakah percakapan ini sudah terjadi di Jakarta atau di tempat lain? Di tempat lain, Pak. Tempat lain. Terminal yang bernama Arjosari Station. Berarti Arjosari Station ini berada di tempat lain di luar Jakarta. Jakarta. Oke, pertanyaan untuk Tanya. Halaman ini oleh siapa tadi?
Aduh, banyak. Tunggu dulu, waktu kelas 11 kamu Bapak ajar kamu bahasa Inggris tidak? Tidak, Ibu Siti Amra. Oh, Ibu Siti ya. Ibu Siti Oh, Amra. yang Bapak ajar kelasnya Ibu anu Siti ya. Amra. Kelasnya siapa? MIPA 1 ya, 11 MIPA 1 MIPA 2. Kelasnya siapa itu ya? Iya, Pak. Oke. Baik, jadi Bapak belum begitu kenal, minta maaf ya. Karena jelas saja Bapak belum kenal, sebentar Bapak lihat kemudian. Ya, Tiara. Untuk Tiara pertanyaannya ini. Berapakah apa namanya? Kalau bus itu akan berangkat pukul 2.30 sore. Itu 2.30 PM itu sore. Dan apa namanya? Tiara memintakan Dani agar menunggu 45 menit dari sekarang menuju ke 2.30 nanti. Ya, kalau begitu pukul berapakah percakapan antara Tiara dan Dani terjadi? Oke, Tiara coba dijawab. Ini ada perhitungannya sedikit, anak IPA kan? Yang lain juga berpikir ya. Bus akan berangkat pukul 2.30 sore. Sebentar. Jadi Tuan cuma perlu menunggu saja selama 45 menit dari sekarang. Dan nanti pukul 2.30 baru berangkat bis. Jadi kalau begitu percakapan ini terjadi pukul berapa? Halo? Tiara? Yang lain juga bisa berpikir kalau Tiara belum jawab. pukul 1:45. Siapa yang jawab ini? Dani? Pukul 1:45. Iya, siapa yang jawab? Dani ya? Jam 2 lewat. Ya, yang benar Dani tadi. Pukul 1:45 menit percakapan ini terjadi. Karena Tiara, dalam ini Tania diperankan Tiara, mengatakan nanti sebentar jam 2.30 baru berangkat bus. Tuan menunggu 45 menit lagi. Berarti kita undurkan 45 menit dari 2.40. Maka jarum jam akan berada di 1:45. 45. Iya. Gitu. Jadi ada hitung-hitungannya sedikit dalam bahasa Inggris itu ya. Ada hubungannya dengan hitung-hitungan. Baik, Muslimah sudah selesai menulis. Sudah sampai di mana Muslimah menulis? Oh ya, sudah selesai ya. 22 siswa, oke. Terima kasih. Thank you very much Muslimah. Thank you very much. 20. Yang hadir 20. Yang hadir 22 ya. Jumlah siswa berapa? Jumlah siswa 35 ya. Siapa itu? Jumlah siswa 35 yang hadir 20. Oke. Jumlah 22 Bapak. berapa jumlah siswa? 35 yang hadir 22. Saya sudah koreksi yang di bawah. Oke, berarti kalau 35 Bapak. yang tidak hadir berarti berapa itu? 35 kurang 22. 13 orang ya? 13 orang. 13 orang. 13 orang. Nanti 13 orang itu tolong dituliskan dulu sekarang. Supaya Bapak tahu, nanti Bapak hubungi lagi. Bapak mau tanya apa kendalanya sehingga tidak bisa ikut, sakitkah? Macam Sarah kan sakit. Boleh Muslimah tolong disebutkan teman-teman yang 13 orang yang belum sempat bergabung sore hari ini. Iya Bapak. Oke, silakan. Agil tiada paketnya Pak. Ya. Yang belum hadir, tidak usah bilang alfa, yang belum hadir tentu ada halangannya. Sarah misalnya sakit, mungkin yang lain lagi, mungkin juga kurang sehat atau gimana. Ya? Agil habis paketnya Pak. Oke, jadi silakan ditulis karena Bapak mau copy paste ini ke apa namanya ke WA Bapak ya, WA Bapak dan WA kelas kamu. Ini langsung absen seperti ini. Ya. Kita harus seperti ini Bapak. Kenapa? Halo? Kenapa Reza? Bisa jaringanmu kayak di hutan. Jaringan di hutan.
Kok di hutan sih? Di hutan tidak ada jaringan, adanya ular itu. Kebetulan Pak. Sembarang, Pak. Reza. Oke, Bapak tanya sambil menunggu Muslimah menuliskan 13 teman yang belum atau berhalangan hadir di kolom chat. Apakah kamu suka model pembelajaran salah satu seperti ini? Jawab. Suka Pak, suka. Yang tidak suka juga jawab, tapi berikan alasannya ya. Kalau tidak suka kenapa? Suka Pak, suka. Suka. Hah? Pelajaran yang lain garing Pak. Pelajaran yang lain gimana? Pelajaran yang lain tidak asik Pak. Terlalu serius. Oh, terlalu serius. Serius. Iya Pak. Iya, memang sudah diberikan petunjuk oleh Menteri Pendidikan Mas Nadiem dan Direktur Jenderal GTK Kemendikbud RI Pak Dr. Iwan Sahril yang menangani para guru pembelajaran daring se-Indonesia. Itu pembelajaran selama masa PJJ dari rumah, baik oleh siswa maupun guru, tidak mutlak harus memenuhi target kurikulum. Tidak mutlak harus tuntas semua. Tidak mutlak. Tidak perlu seperti itu. Cukup diberikan saja materi-materi yang penting. Kan guru sudah tahu, kata Pak Dirjen, mana materi-materi yang sulit dari mata pelajarannya. Nah, itu aja yang diberikan. Nggak usah semua. Ya, nggak usah berurutan betul seperti ada yang di buku. Nggak usah seperti itu. Belajar itu harus disertai dengan rasa gembira, riang gembira. Ya, ada lucu-lucunya gitu. Ada ketawa-ketawanya. Jadi kalau pelajaran lain kebanyakan tugas Pak. Oh iya. Oke. Jadi memang Bapak akan kasih tugas, tapi Tidak dikerja juga, Le. belum sekarang. Jadi Bapak merasa Bapak perlu menjelaskan beberapa materi seperti ini supaya Anda juga kan tidak enak dibilang, anak-anakku, kamu baca ini, belajar sendiri ya. Loh kok masa begitu sih? Jadi kapan Bapak mau menerangkan? Kalau cuma dikasih-kasih begitu. Tentu ada siswa yang bilang, kita nggak cuma disuruh baca tuh. Harus ada yang seperti ini. Ini Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia ya, Pak Muhammad Ramli Rahim yang menyarankan juga Bapak anggota IGI. Ketua PGRI juga menyarankan. Tidak juga harus selalu, tapi ada materi-materi bagian-bagian penting yang sulit. Itu harus dijelaskan seperti ini. Harus dijelaskan seperti ini. Caranya gimana? Pindahkan itu ruang kelas. Papan tulis yang ada di kelas, layar infocus yang ada di kelas, pindahkan ke layar di laptop atau PC. Gimana caranya? Ya dengan Webex Event Education seperti ini. Bahan pelajaran Bapak tampilkan di layar. Bukan cuma bahan pelajaran. PowerPoint pun Bapak semua bisa ditampilkan. Foto, video, semua bisa. Inilah Webex Event for Education. Ya. Dan untuk menghemat data, video dimatikan. Siswa hanya perlu mendengarkan dan mengikuti. Itu aja. Dan sekali perlu video dimunculkan untuk mengambil screenshot sebagai bukti fisik. Inilah muka-muka siswa yang hadir. Itu aja. Ya, seluruh Indonesia sudah seperti ini sekarang. Bapak sering ikut webinar ya di seluruh Indonesia. Jadi ada materi yang perlu dijelaskan. Ada materi-materi yang mudah. Ya itu nggak perlu tampil seperti begini sekarang ini enggak. Cukup Bapak bilang di WA, adik-adik buka buku elektronik atau buku cetak halaman sekian. Coba dibaca, dipelajari ya. Tapi kalau ada yang bilang, Pak, ini materi ini mesti ditayangkan seperti kali lalu, seperti Bapak di Webex, Bapak lakukan. Tapi kalau ada yang dibilang tidak perlu, ya Bapak tidak akan tayangkan. Cukup dibaca, dijawablah ini ke Google Form. Seperti itu aja, selesai. Ya. Gitu. Nah, tapi bahwa kita, makanya Bapak sebutkan ini tatap muka online.
kok tatap muka? Iya kan saya bisa melihat mukanya Muslimah di sini. Bapak kan bisa melihat mukanya Tiara di sini. Siswa-siswaku bisa melihat mukaku. Maka disebut tatap muka. Kok tatap muka? Tatap muka online di layar laptop atau PC. Oh iya. Gitu. Ya kan? Pertemuan tatap muka daring. Disebut tatap muka karena yang di kelas itu kita pindahkan ke layar Webex. Kita pindahkan ke layar Webex. Papan tulisnya kita pindahkan ke layar Webex. Seperti sekarang ini ya. Itu. Nggak perlu pakai infocus kan? Nggak perlu kan? Made. Siapa ini? Rizkita. Resa nggak perlu kita pakai layar infocus. Ya, kalau di Labcom pakai layar infocus. Kalau di sini nggak perlu. Langsung. Inilah hebatnya Webex. Ini Webex untuk pendidikan memang. Webex untuk para guru. Dikasih. Bapak kebetulan di syukur-syukur diuji cobakanlah gratis kan sedikit-dikit. Nggak mudah loh dapat ini. Webex for Education. Bukan hal yang mudah. Ya. Gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan adik-adik sudah selesai Muslimah dengan nama-nama teman yang berhalangan. Oh iya, Bapaknya sudah ada. Oke, Bapak copy dulu ini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum Bapak akhiri pertemuan, Bapak copy dulu copy paste dulu ini. Yang hadir 22 orang ya. Oke, Bapak copy paste dulu kemudian bentar ya, Bapak copy paste dulu baik yang hadir maupun yang tidak hadir ya. Ya. Oke, ini. Ya, oke. Bapak copy paste semua dulu sekalian. Oh, ada yang bernama Andri Sesenko di sini. Oke. Baik. Andi. Ya, Bapak kopikan dulu ya sebentar. Jadi, mana Bapak punya notepad tadi? Dia terus sama TikTok. Ya. Oke. Liza ini jelek sekali kakak perempuan. Oke. Sudah lihat nama-nama kamu? Sudah lihat nama-nama kamu di Bapak punya notepad? Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah. Yang hadir Adel ya. Ini sudah ada di notepad. Sudah. 20. Media hadir. Ya, 22 yang hadir. Yang tidak hadir berapa ini? 13 ya. Ya, berarti ini Bapak hapus yang di bawah ini ya. Bapak hapus bawah ini. Oke. Udah benar ya, 22 dengan 13. Baik, Bapak akhiri pertemuan ini. Bapak berhenti share layar dulu. Belum tahu waktu. Bapak stop dulu sharing screen. Bapak nanti belajar pakai ini lagi. Sebentar. Bapak mau jangan kamu cari tempat terang semua ya dengan posisi yang bagus karena Bapak mau ambil foto bersama lewat screenshot. Seperti IPS 2 kemarin. Nyala kamera wes. Ayo atur baik-baik posisi, kasih rapi. Cari tempat terang. Nanti lagi. Oke, nyalakan semua. Sebentar. Matikan mikrofon semua dulu. Matikan mikrofon. Yang hidupkan video. Hidupkan semua video. Matikan semua mikrofon. Ayo. Oke, Bapak naikkan dulu ada dua siswi lagi yang di bawah ke sini. Tiara terlempar ke bawah ya. Oke. Baik, sekali lagi matikan semua mikrofon dan hidupkan semua video Anda. Oke. Oke, jangan dulu berhenti. Ya, Bapak kasih kode ya. Bapak kasih kode. Oke. Ini. Baik. Bu Ahmad Dhani belum muncul videonya. Nandita kenapa tersenyum ketawa-ketawa? Manis juga senyumannya Nandita le. Oke. Rizva, Melani. Ya, rambutnya indah Rizva ya. Oke. Melani Prastika Devi sangat cantik sore hari ini ya. Oke.
Tira hari ini belum muncul videonya Tira. Oke. Tersenyum juga dia. Anissa Septiani belum muncul videonya, Dek. Halo. Demikian juga Fikri Ramadan. Mana videomu, Fikri? Wajahmu yang ganteng. Seganteng Fahrul, ya. Dan seganteng Muhammad Ilham, ya. Gitu. Oke, Muhammad Dhani juga tampil. Iya. Halo, Ega Fatihah. Belum muncul wajah manismu, Dek. Oke. Oke, siap ya, jangan bergerak ya. Bapak mau screenshot. 1, 2, 3, sebentar. Ada 4 screenshot Bapak mau ambil. Jadi tolong yang lain yang belum menghidupkan videonya agar menghidupkan videonya. Oke. Ini screenshot yang pertama. Nah, oke. Anissa Septiani, mana wajahmu, Nak? Fikri Ramadan, mana wajahmu? Muhammad Dhani kok hilang wajahnya? Tiara Firanti sudah ada, oke. Tiara, oh ada 2 nama Tiara ya? Oh Tira. Tira Arini, oke. Iya. Maria Michelin, oke. Maria Michelin akhirnya muncul juga wajahnya. Oke. Oke, Muhammad Dhani kenapa alismu? Oke, Bapak screenshot kedua kali ya. Adik-adik tahan. Oke, baik. Widya Wulandari baru nongol lagi. Oke, Bapak screenshot lagi si Nona 1 ini. Oke, adik-adik terima kasih. Terima kasih banyak sudah. Thank you very much. Nanti Bapak share wajah-wajah ganteng dan manis Anda di WA sebentar ya. Sebentar di WA kelas Anda. Juga Bapak akan share videonya, rekaman videonya ini selama 1 jam 22 menit. Ya. Bapak akan share supaya semua bisa lihat. Oh, ini bukti pembelajarannya. Jadi kalau orang tua tanya apa ke Widya, cantik ya. Kalau orang tua tanya apa yang diajarkan tadi, diperlihatkanlah videonya ini yang Bapak ajarkan ya. Gitu. Ya. Iya, Pak. Ya, cantik-cantik kamu Bapak lihat, ganteng-ganteng semua. Fahrul Arisal dengan rambutnya yang bagus Fahrul. Rambutnya ada kepolisian, tentara sedikit. Ketut Wahyudi dengan udara segar di bawah pohon. Ya, kalau ada pohon mangga itu Bapak mintakan mangganya nanti ya. Ya, senyum Tira Arini yang manis. Oke. Sweet smile from Tira. Oke. Terima kasih adik-adik atas kerjasama Anda yang baik telah bergabung dan belajar kita bersama pada hari ini. Thank you very much. Semoga hari-hari Anda ke depannya diberkati oleh Tuhan, penuh kegembiraan, penuh kecandaan, dan belajar tetap dari rumah untuk menjaga kesehatan kita bersama, memastikan kesehatan kita bersama. Semoga virus corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa ketemu kembali di sekolah pada awal Januari tahun 2021. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Sampai ketemu pada pertemuan kita selanjutnya. Bye bye. Bye. Iya. Bye bye. Oke. Oke, Bapak matikan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Panggil keluar.